Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading blessing atau hal manis apa yang mau datang di hidup kamu di 2023. Ini aku shuffle dulu, baru nanti kita bahas satu-satu. Kalau kamu mau skip, silahkan di skip langsung ke readingnya. Oke, mari kita bahas. Tadi aku melihat ya di pre-shuffle kamu tuh ada kayak energi hubungan romantis yang sangat kuat kayak orang yang mau ngasih hatinya buat kamu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut, kita bahas dari blessing kamu. Oh ya, sebelumnya ini 4 bulan pertama, ini 4 bulan kedua, yang ini 4 bulan yang terakhir. Blessing yang mau datang di hidup kamu. Two of Cups, Judgment, lalu ada Five of Pentacles. Two of Cups yang aku bilang ya, kayak tema hubungan romantis yang sangat kuat di 2023. Ya, ini ada Two of Cups, ada Page of Cups, ada Lovers, tapi ada Devil juga. Two of Cups, Union, hubungan romantis, soulmate, divine counterpart, apapun label yang mau kalian gunakan. Ini akhirnya kalian ketemu dengan orang yang akan mengisi hari-hari kamu, yang akan mengisi cupsnya kamu. Lalu ada Judgment. Judgment itu sebuah kesempatan, kayak terlahir kembali, sebuah kesempatan untuk memulai sesuatu dari awal gitu, kayak kembali ke titik nol setelah kamu melewati banyak hal. Kamu melihat pembelajaran-pembelajaran kamu, mungkin dari hubungan kamu yang sebelumnya, mungkin dari perjalanan kamu menyayangi diri kamu, atau konteks pembelajaran atau perjalanan hidup secara general ya. Karena gini, di sini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles itu berbicara pertama, kalau berbicara aspek finansial, karena kita berbicara blessing ya, kamu akan melihat sebuah progresi finansial, sebuah jalan keluar, sebuah pintu rezeki baru yang membawa kamu keluar dari energi Five of Pentacles. Dan juga Five of Pentacles kan berbicara tentang kurang dalam tanda petik ya, kurang, merasa kurang berharga, kurang percaya diri, atau ada yang kurang dalam hidup kita. Tapi bukan karena kurang beneran, tapi lebih kepada cara kita melihat diri kita atau cara kita melihat dunia. Dan kamu akan keluar dari energi itu ya. Kamu punya cara pandang yang lebih positif terhadap dunia, terhadap diri kamu, terhadap orang-orang di sekitar kamu. Itu yang menjadi tema kamu di 2023. Lalu yang perlu menjadi perhatian kamu adalah di sini Wheel of Fortune, ada Justice. Wheel of Fortune itu expect the unexpected, kayak roda akhirnya berputar, keadaan akan berbalik, sesuatu yang tidak terduga. Tapi Wheel of Fortune ini sesuatu yang tidak terduga, tapi dalam artian menyenangkan dan untuk kebaikan kamu gitu ya. Atau bisa jadi roda karma kamu dengan orang-orang tertentu. Di sini ada Justice yang tadi aku bilang roda karma, tabur tuai, atau mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, kayak keadaan berbalik gitu. Karena aku melihat gini ya, di 2022 itu kayak perjalanan kamu itu memang agak berat gitu. Tapi di reading terakhir kalau nggak salah aku bilang, kamu sudah sampai. Dan maksudnya kamu sudah sampai di proses evolusi jiwa kamu di 2023. Kamu siap masuk ke chapter yang baru dengan Wheel of Fortune di sini. Kamu akan melihat hal-hal yang tidak kamu lihat sebelumnya, keadaan tidak terduga. Dan kamu dengan Wheel of Fortune ini, kayak aku mau memberi pesan kayak membuka hati gitu ya, memberi ruang kepada semesta untuk mendatangkan hal-hal baru, hal-hal yang tidak kamu duga, kayak kamu tidak pikir sebelumnya, kayak memberi ruang pada semesta untuk mendatangkan keajaiban di hidup kamu, untuk intervensi semesta, itu semua untuk kebaikan kamu. Sorry, jadi belibet ya. Sebentar lagi kayaknya mau Mercury retrograde. Atau mungkin kayak sebagian dari kamu tuh punya banyak hal yang mau kamu sampaikan, tapi kamu pendem gitu ya. Entah untuk alasan apa, jadi kayak kamu menahan diri atau stuck dalam overthinking kamu. Dan yang tadi aku bilang, membuka hati, membuka pikiran untuk semesta, mendatangkan keajaiban atau mendatangkan hal-hal yang tidak kamu pikir sebelumnya. Karena di reading terakhir aku bilang kamu sudah sampai ini adalah waktunya kamu untuk ketemu dengan orang yang pas buat kamu, pertemanan yang lebih baik, semua hal yang lebih baik, victory.
Aku nggak perlu berbicara karena kartu ini udah berbicara victory, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, pencapaian. Untuk semua hal yang kamu lewatin, kamu udah sampai. Perjalanan kamu membawa kamu menuju kemenangan kamu, kesuksesan kamu ya. Kita bahas di sini. Tadi aku bilang ada aspek finansial, progresi finansial, Ten of Pentacles. Ini Ten of Pentacles ini kan di minor arcana, ujungnya minor arcana ya. Kamu sudah sampai, yang tadi aku bilang di situ ada victory, progresi, kesuksesan, keberhasilan, pencapaian, perkembangan karir, perkembangan bisnis. Kalau misalnya juga di 2022 ada sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga kamu, kamu melihat sebuah solusi, jalan keluar. Dan juga Ten of Pentacles ini berbicara apa yang akan kamu tinggalkan ketika kamu nggak ada lagi di dunia ini. Apakah nama baik, ataukah sebuah karya, atau apa gitu. Ini sebuah pesannya buat kamu ya. Apakah kamu melakukan sesuatu kebaikan untuk kemanusiaan, melakukan sesuatu untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik gitu. Dan kalau misalnya Nine of Swords sama Seven of Cups ini kan lebih kepada energi mentalitas ya. Di sini ada kecemasan, mimpi buruk, kebingungan, tapi karena kita berbicara blessing. Kalau misalnya ada stagnansi atau sesuatu hal yang memberatkan hati kamu, pikiran kamu akan keluar dari situasi itu ya. Kamu akan melihat solusi, jalan keluar, dan banyak hal-hal menyenangkan. Yang tadi aku bilang di sini ada victory, ada wheel of fortune, banyak hal-hal menyenangkan yang mungkin akan datang bersamaan sampai kamu kayak wow gitu. Kayak yang mana duluan nih? Yang mana nih yang aku mau nikmatin dulu? Dan di sini di 4 bulan yang berikutnya ada walking away, meninggalkan sesuatu. Mungkin setelah goncangan ya, karena di sini ada tower, tapi yang tadi aku bilang, hal-hal yang tidak terduga itu kayak semesta ibaratnya membersihkan semua hal-hal stagnan, semua hal-hal yang udah gak tempatnya lagi di hidup kamu dengan wheel of fortune, lalu ada tower. Kayak sebuah momen transformasi semesta memberi ruang buat kamu ya. Karena kadang kita tuh resisten sama perubahan, kita resisten sama jalannya semesta gitu. Kita mau keadaan sama aja, kita nggak mau berubah. Karena sebenarnya kamu kan mutable sign ya. Mutable sign itu seharusnya menjadi zodiak yang paling adaptif gitu, paling fleksibel, paling bisa menyesuaikan diri ketika keadaan berubah, paling mau berubah gitu, paling mau belajar untuk bisa menyesuaikan diri. Tapi kayak aku melihat ada tema sedikit di beberapa reading di 2022 bahwa kamu kayak agak nggak mau nih kalau keadaan berubah, nggak mau nih kalau semesta dengan sedikit intervensi ya membawa perubahan dalam hidup kamu. Karena sebenarnya kamu ketika goncangan, ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kamu sebenarnya belum bisa lihat kan tujuan semesta mendatangkan hal itu di hidup kamu tuh apa. Karena rasanya tidak nyaman, terus kepala kita keruh, kita jadi nggak bisa lihat nih apa di balik itu semua. Di balik situ semua kayak ada banyak hal menyenangkan gitu. Di sini ada victory, di sini ada two of cups, ada wheel of fortune, ada lovers juga. Kayak semesta menyapu, ibarat kata tanda petik menyapu semua hal yang udah stagnan di hidup kamu supaya semesta bisa mendatangkan keajaiban atau banyak hal baru atau orang-orang baru yang akhirnya pas buat di hati kamu, terus akhirnya kamu bisa melihat kenapa hal itu semua harus terjadi di hidup kamu gitu. Kenapa? Di sini ada Page of Cups, di sini ada Empress. Ini sesuatu kayak berbicara juga tentang sesuatu hal yang tidak terduga dalam artian menyenangkan. Kabar baik yang kamu tunggu. Ada orang yang mau ngasih cupsnya ke kamu, hatinya ke kamu. Ini juga berbicara, dua kartu ini juga bisa berbicara tentang self love ya. Ekspresi diri kamu yang sesungguhnya, ekspresi diri kamu yang kamu keluarkan. Jadi diri kamu karena kamu udah gak mikirin lagi apa kata orang, karena kamu udah nyaman sama diri kamu. Empress berbicara abundant. Ini kartu paling abundant. Abundant di semua tarot ya. Kenyamanan, keberlimpahan. Dia juga ada, ini kan lambangnya Venus ya. Venus itu selain berbicara tentang cinta, kasih sayang, juga berbicara tentang value, apa yang kita anggap kita value dalam hidup kita, apa yang kita anggap berharga. Gimana kita melihat diri kita berharga, seperti itu. Dan kadang guncangan itu semesta datangkan supaya kamu bisa melihat itu semua gitu. Semua hal baik yang ada pada diri kamu, semua hal baik yang semesta mau datangkan di hidup kamu. Kadang ada yang perlu ditinggalkan, kadang guncangan itu perlu. Tapi yang tadi aku bilang semuanya itu membawa kamu menuju kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, hal-hal indah yang mau datang di hidup kamu. Ya, walaupun aku bilang gini, ini 4 bulan pertama, ini 4 bulan kedua, mungkin kayak timelinenya itu akan terbalik gitu di hidup kamu. Kayak mungkin yang ini terjadi duluan, yang ini terjadi di belakangan. Karena aku lebih melihat ini sebagai guidance untuk dinamika yang mungkin akan
termanifest di 2023. Karena sebenarnya menurut aku ya, kalau aku pribadi berpendapat, waktu itu sebenarnya kayak ilusi atau kayak fluid gitu loh. Mungkin gini, kamu belum bisa melihat itu sekarang atau mengerti itu sekarang, tapi pada saatnya kamu akan mengerti. Gitu aja ya. Di sini six chakra, perjalanan spiritual, channeling, intuisi, mendengar semesta berbicara sama kamu. Atau bisa juga ini berbicara koneksi spiritual yang kuat ya, karena ada dua kartu ini nih, ada lovers dan ada two of cups. Ini major arkananya, ini minor arkananya. Dan di pre-shuffle juga aku melihat ada tema itu ya, akhirnya hubungan yang akhirnya pas match made in heaven, union. Lalu ini bisa berbicara juga tentang pilihan. Dan lihat di sini tuh ada malaikat gitu, ini kayak diberkati sama malaikat gitu, atau ada intervensi semesta yang akhirnya membawa kamu union sama orang ini, atau bertemu kembali sama orang ini. Karena apa? Nah, tadi aku bilang di sini ada lovers, tapi di sini ada devil ya. Ada yang perlu kamu lewatin dulu. Ada kegelapan yang perlu kamu urai dalam diri kamu terlebih dahulu ya. Karena gini, di sini yang backgroundnya gelap ada 3 kartu. Dan mungkin aku pernah bilang ya, ketika dominan warnanya gelap itu berarti di situ ada transformasi, ada perubahan, dan ada part diri kita yang perlu kita lihat dulu atau transformasi dulu untuk melihat apa yang semesta mau datangkan di hidup kita. Dan kalau berbicara aspek finansial, lagi-lagi devil itu berbicara sebuah konfirmasi yang bagus untuk aspek finansial ya. Dan hubungan ini akan jadi hubungan yang berbeda, hubungan dengan koneksi spiritual yang kuat, dan hubungan yang paling transformatif. Kalau devil biasanya kan aku berbicara tentang codependent, ada sesuatu yang perilaku yang mungkin adiktif, perilaku yang tidak sehat. Tapi karena kita berbicara tentang blessing, aku akan melihat aspek positifnya. Karena aku pernah bilang semua kartu itu punya aspek positif dan negatif, dan kita berbicara blessing, kita akan lihat aspek positif dari si devil ini ya. Drama-drama, konflik, tantangan, argumen itu membawa kamu ya menuju hubungan yang pas buat hati kamu, kesuksesan, pencapaian, keberhasilan, progresi finansial, dan semua hal yang mau kamu lihat terwujud di realita kamu. Dan kamu, sebuah pesan khusus buat kamu ya, fleksibel dan membuka hati ya. Percaya bahwa waktu dan jalannya semesta kamu akan selalu dituntun, dan semuanya itu yang terbaik untuk kebaikan kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.